dinilai oleh seseorang. Apakah dia sangat rindu mendengarkan firman Tuhan atau agak kurang semangat, hanya menghabiskan atau mengisi waktu dengan kewajiban. Ya, ada seorang laki-laki, dia diminta dikenali kepada seorang perempuan. Mereka berdua baru pertama kali ketemu. Yang laki-lakinya karena sangat tertarik atas etikanya perempuan atau kecantikannya perempuan, dia duduk dengan begini. Tapi laki-lakinya enggak tertarik atas kecantikan perempuan, maka dia duduk demikian. Dua-duanya beda. Menurut adik-adik yang ada di tempat ini, sikap yang lebih baiknya apa? Untuk menghargai orang yang duduk di depan. Ya inilah, bukan ini. Kalau kita begini, ya aku siap melawan kamu. Kita dinilai begitu. Ya, saya minta ya, kita semua bersikap dengan merindukan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Amin. Ya, kalau suara aminnya kecil, saya pasti tanya kembali. Amin. Ya, firman Tuhan siang hari ini ya terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 saja. Saya akan membacakan dan setiap umat Tuhan mendengarkan suaranya sebagai suara Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seingat saya 8 bulan yang lalu saya pernah mengkoparkan teks ini. Tapi ketika saya diminta membawa firman Tuhan siang hari ini, firman Tuhan ini teringat dan saya juga terharu atas kebenaran firman Tuhan siang hari ini, maka saya mau menyampaikan kembali. Tapi saya mengkoreksi dikit firman Tuhan kemarin, tetapi hari ini ya pesannya hampir sama, akan disampaikan kepada kita semua. Kitab Mazmur pasal 23 adalah sebuah mazmur yang terkenal. Mungkin di antara kita ada yang sudah menghafal, ada yang sering membaca di kamar masing-masing. Mazmur ini memiliki latar belakang penderitaan atau kesusahan. Mazmur ini ditulis oleh Daud yang pernah dianiaya oleh seorang putranya yang bernama Absalom. Absalom adalah anak ketiga dari Daud. Dia pernah membunuh kakak tirinya yang bernama Amnon. Sesudah itu dia melarikan diri ke tanah asing selama 3 tahun untuk tidak kena hukuman dari orang tuanya. Sesudah habis 3 tahun dia kembali lagi ke istana sebagai anak raja. Tapi sesudah itu dia mulai memberontak orang tuanya, yaitu Daud. Dalam semalam Raja Daud menjadi buronan. Pada saat dia melarikan diri dari putranya, dia menulis Mazmur pasal 23. Secara lingkungan, secara mental, Daud yang menulis kitab Mazmur pasal 23 berada di padang gurun. Kenyamanan, keamanan, kekayaan, ketenaran, semuanya lenyap dan hilang. Dia menderita dari putranya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, coba membayangkan ketika kita diancam oleh teman kita, memang sedih sekali. Tetapi putranya
anak kandungnya mengancam orang tuanya, mau membunuh orang tuanya. Pada saat itu Daud berada di padang gurun secara lingkungan dan secara mental. Pada saat itu Daud mengaku dua hal dalam kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Ini yang pertama. Yang kedua, takkan kekurangan aku. Dengan dua poin siang hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dalam kitab Mazmur pasal 23, situasi Daud tidak ada harapan, memalukan hatinya, memilukan hatinya. Dia melarikan diri, dia berada di padang gurun. Secara lingkungan, secara mental, dia hanya memiliki banyak kelaparan, kemiskinan, penderitaan yang disediakan oleh putranya. Saat itu dia mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sebelum Daud dituliskan sebagai raja bangsa Israel, dia bekerja sebagai gembala. Maka dia sudah memahami dengan benar fungsi gembala, tugas gembala. Jadi dari ayat 2 sampai ke 5, dia terus menyatakan tugas gembala bagi dirinya. Kita baca bersama-sama dari ayat 2 sampai ke 5. Enggak ditayangkan? Ya, kita buka kita masing-masing dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia mendengarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan namaku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Adik-adik perhatikan ya, dari ayat 2 sampai ke 5 ada beberapa kata kerja. Ia membaringkan, ia membimbing, ia menyenangkan, ia menuntun. Engkau besertaku. Itulah yang menghibur. Engkau menyediakan. Ya, saya orang asing, adik-adik semua orang Indonesia sudah memahami bahasa Indonesia jauh lebih bagus daripada saya. Semua kata kerja yang sudah tertera di dalam ayat tersebut bentuk kata kerja aktif. Subjeknya siapa? Tuhan sendiri. Itu berarti bahwa Tuhan secara aktif, Tuhan sendiri secara aktif bertindak, siap membantu untuk tahu. Secara lingkungan, secara mental, tahun masih berada di padang gurun. Sebagaimana seekor anak domba yang telah kehilangan jalan, dia ada di sana. Tetapi pada saat itu dia mengaku dengan benar, Tuhan sendiri secara aktif siap membantu, akan membantu, sedang membantu. Siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia, Tuhan yang memiliki kedaulatan bulat di seluruh dunia. Berkaitan sama saya, berhubungan denganku, Dialah sedang bertindak bagiku. Dia sedang menyediakan pesta bagiku. Itulah pengakuan yang Daud naikkan pada saat dia masih berada di padang gurun. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya, Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa?
gembalaku. Dia memiliki Tuhan sebagai gembala. Saya kadang-kadang ketemu beberapa jemaat memang sudah lama bergereja. Di dalam ibadah sering mengatakan amin, amin, amin. Tapi dia masih belum memiliki Tuhan sebagai Tuhan dirinya sendiri. Di dalam Alkitab, seorang raja yang telah keluar dan mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, kesengsaraan dari anaknya. Dia berada di depan lembah kekelaman. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa aku memiliki Tuhan sebagai Tuhanku. Engkaulah Bapaku yang siap memberikan aku di padang berlumpur hijau. Dia menuntut aku. Dia siap mendengarkan aku sebagai Tuhanku. Di Korea dalam ibadah jarang ada yang bersaksi membawa kesaksian pribadi. Setibanya saya sering mendengarkan kesaksian dari pribadi jemaat. Ada jemaat yang maju ke depan di panggung, mereka bersaksi sepanjang hari ini, sepanjang minggu kemarin saya diberkati menikmati berkat Tuhan. Ketika kita mendengarkan kesaksian seseorang, kita mengatakan bahwa wah, luar biasa Tuhan. Tapi saya mau tanya kepada kita semua, Tuhan itu berkaitan sama kita, Tuhan itu berhubungan sama kita. Kita bisa mengatakan bahwa walaupun aku masih ada di padang gurun, tetapi Tuhan yang telah menjadi Tuhan Daud, itulah Tuhanku. Yang secara aktif siap membantu, siap menuntut aku ke jalan yang paling benar. Di antara kita tidak ada yang masih ragu-ragu atas masa depannya. Tadi dalam perkuliahan misiologis saya pernah menceritakan bahwa beberapa mahasiswa tingkat depan karena masa depannya masih belum jelas, tidak ada yang ragu-ragu atas masa depan, tidak ada yang gelisah. Di antara kita tidak ada yang bergumul-gumul sama teman-teman. Tidak ada yang mengalami lembah kekelaman di dalam hidup kita semua. Tuhan berkata kepada kita semua, Tuhan sendiri dengan aktif siap membantu, memimpin, menyadarkan kita semua. Walaupun kita masih mengalami padang gurun yang begitu panjang di dalam hidup kita semua. Bukan Tuhan itu Tuhan orang lain, itulah Tuhanmu yang telah mengorbankan anaknya untuk merangkul kamu. Ada sebuah ilustrasi di Eropa ya, orang bule-bule ketika mereka mengadakan pesta-pesta atau acara besar, walaupun itu bukan acara Kristen, tapi mereka sering menghafal sesudah habis acara. Hafal apa? Menghafal Mazmur pasal 2 kita. Di Amerika Serikat ada sebuah aula yang termewah namanya Carnegie. Ada seorang aktor yang sudah habis acara dan dia mau menyapa sama penontonnya. Dia mau pamit sama penonton, dan pada saat itu seorang penonton yang berusia ya lumayan berusia minta kepada aktornya, Kak aktor yang ganteng, yang luar biasa, saya minta Kak aktor tolong hafalin Mazmur pasal 23 bagi kami semua. Atas permintaan aktor ini
berdiri di tengah panggung dan mulai menghafal. Kita Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sesudah habis hafalannya, semua penonton-penonton berdiri dan memberi aplaus kepada aktornya. Berteriak-teriak, wow! Antum, ada yang antum, maka saya teriak. Semuanya berdiri, wow! Aktor ini minta kembali kepada penonton yang berusia. Penonton itu lumayan berusia hampir 70 tahun. Dia maju ke depan dan dia mulai menghafal Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sesudah habis hafalan yang dihafalin oleh seorang laki-laki yang berusia, siapapun tidak ada yang memberi aplaus, siapapun tidak ada yang teriak, wow! Tapi semuanya tutupkan kepala dan mereka menyeka mata, semuanya menangis. Aktor ini minta mic lagi dari penonton tersebut. Dia menyampaikan, saya mengaku selama ini aku hanya mengenal kitab Mazmur pasal 23, tetapi saya yakin Bapak ini, beliau ini bukan mengenal kitab Mazmur pasal 23, tetapi beliau sudah mengenal Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 23. Saya mau tanya kepada mahasiswa yang berteologi, belajar teori teologi, apakah kita semua mengenal Alkitab, mengenal teori teologi, atau melalui teologi, melalui Alkitab, melalui ibadah kita kenal Tuhan? Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1, Paulus secara langsung mengatakan bahwa meskipun di depanku ada banyak kesulitan, lembah kekelaman, aku memiliki Tuhan sebagai Tuhanku, sedang menyediakan hidangan yang mewah bagiku, sedang memimpin aku ke jalan yang berlimpah hijau. Ini adalah pengakuan yang kita harus miliki. Yang kedua, pengakuan yang kedua yang tahu naikkan kepada Tuhan, takkan kekurangan aku. Saya tidak begitu jauh bahasa Ibrani, tapi ya saya bisa memahami tata bahasa. Takkan kekurangan aku, di situ pun ada sebuah kata kerja untuk imperfect, kali imperfect, hari kemarin, seterusnya. Karena Tuhan itu adalah Tuhanku, karena Tuhan yang menciptakan dunia ini adalah Tuhanku, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhanku. Dalam hidupku memang banyak kemiskinan, kelaparan, ada banyak pergumulan, masih belum bayar tunggakan SPP, ada beberapa. Jangan cari sponsor-sponsor, tapi carilah Tuhan dulu. Kalau kalian sudah memiliki Tuhan sebagai Tuhan kalian, mengatakan bahwa dari kemarin dan seterusnya di dalam hidupku tidak ada kekurangan apapun. Tahu benar-benar
Tuhan sedang menyertai aku. Bukan hanya ancaman-ancaman dari seseorang, bukan hanya situasi-situasi yang buruk menyertai aku, tetapi siapa yang mengikuti aku, siapa yang menyertai aku, itulah Tuhanku. Maka di dalam lembah kegelapan, di tengah padang gurun, sama sekali tidak ada kelemahan, kekurangan di dalam hidupku. Hari kemarin dan seterusnya. Dia melihat, dia membayangkan, karena dia sebagai gembala pernah bekerja di padang gurun. Dia pernah pegang gada dan tongkat pada saat dia mengembalakan domba. Teringat, dia melihat gada dan tongkat yang gembala pegang. Yang akan ditayangkan bentuk gadanya sama tongkatnya yang pernah dipakai pada zaman Alkitab. Gada dipakai untuk menghalau, mengusir serigala-serigala dan singa. Itu melambangkan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi Daud. Sedangkan tongkat itu kepalanya bengkok. Ketika seekor domba jatuh di dalam gua, di dalam lembah kegelapan, melalui kepala tongkat itu mau menyelamatkan dia yang masih berada di dalam lembah kegelapan. Daud bukan hanya melihat situasi yang begitu buruk di dalam hidup, masa depan yang masih belum jelas, tetapi dia melihat Tuhan sebagai gembalaku. Dia tetap memegang gada untuk menghalau segala musuhku, segala pergumulanku. Bahkan Tuhan telah memegang tongkat untuk menyelamatkan aku dari segala masalah. Maka dia mampu mengaku bahwa sama sekali tidak ada kekurangan di dalam hidupku, meskipun masih ada lembah kegelapan di dalam hidup, meskipun ada tunggakan di dalam hidupku, meskipun masa depanku masih belum pasti, meskipun aku mengalami kelemahan tubuh. Karena Tuhan memegang gada dan tongkat untuk menghalau segala pergumulan di dalam hidupku, untuk menyelamatkan aku dari segala kesulitan yang aku alami. Dia menekankan lagi dalam ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini keajaiban, pengakuan yang ajaib. Seumur hidupku. Kemudian aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, jangan hanya membaca Alkitab untuk belajar, tetapi makanlah Alkitab, rasakan rasa Alkitab, rasa firman Tuhan. Ketika kita mengalami banyak kesulitan, karena kita beriman, situasi yang kita hadapi langsung berubah. Saya sering mengucapkan kepada jemaat, ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah, situasi yang buruk Bapak Ibu hadapi tetap sama. Tidak terjadi mujizat di tengah hidup Bapak Ibu, tetapi ingatlah, Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu. Tuhan tetap memegang gada dan tongkat untuk memimpin, menuntun kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya melihat sebuah situasi, yaitu lembah kegelapan, kesulitan, penderitaan, penindasan,
kesengsaraan yang kita hadapi. Tetapi apa yang kita harus lihat, apa yang kita pandang, itulah Tuhan yang sedang dan selama-lamanya membantu, memimpin kita semua ke jalan yang paling benar bagi kita semua. Tuhan sedang memegang keadaan tongkat. Lihatlah keadaan Tuhan, tongkat Tuhan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Jangan hanya melihat situasi yang begitu buruk di dalam hidup kita semua. Ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan bagi kita semua, Dia pun bisa mengatakan bahwa aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia pun telah menikmati, mengalami kerajaan Allah pada saat itu. Pada saat masih berada di dalam lembah kegelapan, dia sedang menikmati kerajaan Allah secara pribadi. Itulah iman atau pengakuan yang kita harus tunjukkan kepada Tuhan. Jangan hanya mengharapkan perubahan situasi, mujizat yang terjadi di dalam hidup kita semua. Memang kita bisa mengalami mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tetapi sekarang yang diperlukan dalam hidup kita semua, memiliki pandangan iman yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sama seperti Daud mengaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan selalu dengan aktif memelihara, menjaga, melindungi aku dari kemarin sampai seterusnya. Aku tidak akan mengalami kepanikan bersama dengan Engkau. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan siang hari ini demikian berikut. Kita membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Aku adalah dan aku aku dan domba-dombaku sama seperti itu aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan telah menjadi gembala kita semua, sedang gembala kita dan selama-lamanya gembala kita semua. Yang kita harus kenal bukan gereja. Melalui pelayanan gereja kita harus kenal Tuhan. Melalui Alkitab, melalui teologi, kita harus mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, keajaiban Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kiranya di antara kita jangan ada yang hanya kenal Alkitab, hanya kenal STPI di Bali, hanya kenal gereja. Tetapi kiranya kita semua mengenal Tuhan dengan benar yang telah menjadi gembala kita semua. Amin. 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 Ada 3 orang yang masih belum kenal Tuhan. Hanya ketawa-ketawa, main-main. Yang kedua, orang yang memiliki iman tersebut di tengah lembah kegelapan. Karena Tuhan menolong kita semua dengan keadaan tongkat. Meskipun penderitaan yang kita hadapi begitu panjang, dalam itu kita tidak ada harapan sama sekali. Tetapi kita bisa mengakui bahwa dari hari ini dan seterusnya, aku tidak ada kelaparan, kemiskinan, kelemahan apapun. Orang itulah telah mengalami kerajaan Allah di tengah dunia. Mari kita menaikkan satu pujian.